Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya Raka Sarbi. Kelanjutan kita bahas masalah stroke ringan yang saya alami ketika sudah mulai pulih pulih saya kena stroke ringan itu. Tapi memang suara kita yang tidak bisa maksimal, itu juga harus agar maksimal. Napas kita panjang, terus suara kita yang lain-lainnya. Jadi perlu adanya kita melatih juga, melatih berbicara juga. Dulu ketika saya sudah sembuh total, tapi berbicara saya juga harus dilatih juga. Berbicara tuh ya cara pelan-pelan ya, teratur, hingga intonasi jeda tuh jadi bisa sesuai apa yang kita ucapkan. Dan juga kalau saya sih memang suka nyanyi di rumah dendang. Waktu sudah saya sembuh tuh, tapi suara saya tidak bisa maksimal. Jadi kalau saya nyanyi atau apa, batuk 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 terus. Jadi kalau saya bersuara nyaring juga tidak bisa. Jadi kalau saya nyanyi baru satu lagu saya sudah ngos-ngosan, karena itulah dari stroke ringan itu terbawa sampai ke dalam, sampai ke suara juga. Jadi satu-satunya jalan saya setiap hari berlatih pernapasan, latihan suara juga. Latih pernapas tuh tarik, tahan, keluarkan, tarik, tahan, keluarkan, tarik, tahan, keluarkan. Jadi saya lakukan terus supaya uh, bisa normal lagi. Ya alhamdulillah, setelah latihan-latihan terus dalam jangka beberapa bulan saya sudah boleh normal juga, suara yang lain-lainnya juga, napas juga boleh panjang. Ketika itu juga kalau kita dulu, saya waktu sakit itu kalau saya bangun saya pusing, jadi saya menatap jauh tuh langsung pusing kepala saya. Jadi mungkin saya tanya migrain atau bukan, saya tahu juga kalau migrain, sekalinya tidak. Sayanya kalau bangun tidur itu ke kiri dulu, saya baring hadap ke kiri sekitar 5 menit, baru saya bangun duduk gitu, baru saya berjalan. Jadi dengan adanya latihan seperti itu, jadi ketika bangun tidak lagi pandangan kita atau memandang jauh pusing, tidak. Jadi untuk agar stabil dulu tubuh kita juga, napas, aliran darah juga stabil. Jadi hadap dulu ke kiri saya 5 menit, baru saya bangun atau duduk dulu baru. Dan juga mau naik kendaraan roda 2 juga kita harus ini dulu, harus tenangkan dulu baru kita naik gitu. Jadi tidak tergesa-gesa, jadi pelan aja. Ini seperti hari ini kan cuaca sangat panas gitu kan, tapi kalau untuk saya sih saya senang gitu. Jadi saya belajar jalan gitu kan. Ini kan saya normal nih, kalau orang-orang mulai hampir sembuh gitu, belajarlah jalan gitu untuk melancarkan aliran darah kita gitu kan. Kita yang takut nih sinar matahari yang bagaimana, tapi itulah untuk menyehatkan kita gitu kan. Kalau umur 40 atau 50 tuh ya pakai alas kaki ya kita. Jadi kita nginjak batu atau apa pakai alas kaki yang harus kita jalan gitu. Jadi kalau saya sih subuh tuh aktivitas saya jalan kaki komplek, terus setelah itu selesai saya istirahat sebentar, atau kalau ada pagar atau yang lainnya kita pegang gitu. Jadi bisa lari di tempat, atau lari-lari di tempat, jogging di tempat gitu. Atau kalau ada tangga turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik, untuk melatih kuat tubuh, juga melatih kaki kita dalam menyeimbangkan tubuh kita dan napas kita juga. Jadi kita perlu adanya pemanasan. Jadi perlunya kita ada pemanasan juga, terus ada relax juga, dan juga untuk yang untuk teman-teman semua, atau khususnya saya juga. Jadi saya juga menggerakkan tangan, jadi gini-gini untuk kekuatan yang lain-lainnya. Terus kalau ada bola juga, bola tenis gitu, jadi kita gini-gini kan biasakan gitu. Jadi
jadi lebih lebih peka lagi gitu kan. Jadi berlatih aja kayak gini setiap hari gitu. Jadi dengan aja seperti itu ialah kita aliran darah kita lancar juga. Jadi untuk orang-orang sudah sembuh seperti saya juga jangan terlampau porsir. Jadi yang tahu kemampuan kita, kekuatan kita kita sendiri, bukan dari orang gitu kan. Jadi kalau ini saya kalau jalan ke sini rasanya terlampau bermampu, tidak terlampau mampu. Jadi batasin gitu. Jangan kita paksakan padahal ke sana itu juga kita merasakan berat, jadi tidak usah. Jadi semampunya kita, kemampuan kita itu kita sendiri yang ngaturnya, kemampuan kita kita yang tahu gitu. Jadi untuk teman-teman semua juga eh, kita kan banyak senam di rumah, senam senam sendiri atau jadi biasakan ini kayak gini melancarkan. Jadi kalau saya sih kayak gini-gini tiap pagi. Terus eh kaki juga jalan-jalan di tempat juga. Terus bisa juga saya relax gini-gini juga. Jadi sampai keluar keringat dan juga bisa buat kayak gini gitu. Jadi sampai perasaan kita enak tenang. Nah setelah berkeringat baru ke aktivitas lain lagi itu. Jadi kalau saya sih sembuh total, sudah normal ya, sudah tidak ada lagi gejala atau yang lain-lainnya gitu kan. Tapi memang pola hidup sehat, istirahat dan pola makan juga memang harus kita, yang perlu kita jaga itulah gitu kan. Walaupun tidak apa-apa makan ini, tapi yang tahu kondisi kita kita gitu kan. Tapi saya garis bawahin, saya garam secukupnya saja, minyak secukupnya saja, terus gula juga. Jadi dengan aja keseimbangan itu, jadi eh, tubuh kita juga, fisik kita, aliran darah juga dalam tubuh juga bisa, jadi bisa seimbang. Dan jangan sekali-kali kita minum es atau air yang sangat dingin, tidak usah. Jadi kita air putih biasa saja, air mineral yang kita minum setiap hari gitu kan. Jadi tidak perlu air es, jadi air air biasa, air mineral saja yang kita minum. Jadi eh, enak sirkulasi juga darah kita, juga minum air hangat juga. Jadi itulah yang pola-pola itulah yang harus kita jaga. Kalau saya tidak makan daging merah lagi, jadi saya hanya makan daging putih, yaitu daging ayam. Itu juga tidak pakai kulitnya, jadi saya dagingnya saja. Kadang-kadang dibuatkan dibakar di open gitu kan, dikasih minyak kedelai gitu, kasih minyak kedelai. Jadi di open, di di open bisa, di teflon bisa. Jadi kasih minyak kedelai gitu kan, jadi digoreng-goreng juga. Jadi dikasih garam Himalaya juga sedikit gitu kan untuk pembangkit rasa. Dan juga di rumah juga dibuatkan sambal matah ya, kata orang sambal matah, cabai, bawang merah, dikasih jeruk, perasan jeruk lemon atau jeruk nipis juga, dikasih kecap juga sedikit, dikasih gula sedikit, dikasih garam Himalaya juga untuk membangkitkan rasa kita. Eh, jadi itulah yang harus yang saya jalankan. Kalau umpamanya ada ikan juga, ikan dimasak di sop atau dimasak di airan gitu kan. Tapi kalau saya pengen sekali makan digoreng juga, eh, kadang-kadang digoreng pakai minyak kedelai atau minyak yang, kalau tidak ada minyak yang lainnya itu. Kalau untuk seperti saya kan, karena saya kan tekanan dari tinggi, hipertensi, waktu itu kena penyakit stroke ringan. Jadi saya digoreng hanya satu kali saja, menggorengnya itu minyak itu dipakai hanya satu kali kalau untuk saya gitu. Jadi kita goreng selesai tidak dipakai lagi gitu kan. Jadi kalau untuk mesop juga, jadi sop seperti biasa gitu kan, dikasih minyak kedelai sedikit di situ kan. Jadi seperti saya tidak boleh juga kurang minyak gitu, tidak boleh juga kurang gula, juga tidak boleh garam, tidak boleh.
tapi diseimbangkan dengan kekuatan ada yang kita serap di tubuh kita. Jadi itulah yang pola-pola itulah. Jadi rujakan itu juga sering saya makan paling seminggu 3 kali gitu kan. Jadi kalau saya makan nasi secukupnya saya makan nasi, tapi saya dibanyakin sayurnya, sayur bayam atau sayur sawi putih atau sawi yang hijau juga, terus pakai kubis juga atau kol gitu kan. Dan juga bisa juga kalau yang lainnya bisa dikukus juga, kentang atau juga dikukus wortel juga. Jadi seperti itulah makanan saya setiap hari gitu kan. Juga makan makanan ya seperti aduh ini pengen makan bubur kacang hijau pakai santan gitu tidak apa-apa, atau pengen makan kolak juga pakai santan tidak apa-apa, tapi yang secukupnya saja. Jadi kalau kalau saya sih pengen makan sesuatu ini, jadi saya makan aja gitu secukup saya gitu, bubur juga cukup saya gitu. Jadi kalau dulu kan makan tuh harus kenyang, harus pokoknya harus melebihi. Jadi secukup saya saja gitu. Jadi kalau kita untuk karena kan obat juga kan kita minum, terus herbal atau yang lainnya atau buah-buahan atau yang lainnya kita minum juga, karena kita pengen mengurangin obat atau ketergantungan obat, kita tidak lagi, kita kurangin obat porsinya. Jadi pola makan itulah yang harus kita jaga. Garam secukupnya, garam Himalaya, terus gula juga secukupnya, terus penyedap rasa itu biasanya pakai penyedap rasa eh, dari penyedap rasa jamur gitu kan, biasanya jamur itu jadi enak gitu. Jadi sepertinya kalau kita pengen mengurangi obat sepertinya tidak tergantungan lagi. Jadi pola itulah yang harus kita jalankan gitu. Minum kalau saya sih hampir, kalau orang kan 2 liter, kalau saya hampir 3 liter juga saya minum. Asal kita menjaga pola makan kita, pola istirahat kita, pola tidur kita. Jadi semoga stroke ringan yang akan menimpa kita itu tidak akan terjadi, karena tidak lagi makan yang seperti telur asin. Untuk sekarang stabil juga, perut kita juga tidak terlampau besar gitu, jadi terlampau kita masih slim. Jadi apapun yang kita pakai, apapun yang kita kenakan, tapi akan lebih lebih bagus, lebih sesuai itu. Jadi seperti kita melihat juga di kita dulu kan aduh takut makan ini nanti gemuk gitu kan, tapi kalau sekarang sih dengan pola yang kita jalankan, menu sehat, menu yang sangat murah sih, bisa terjangkau untuk kita gitu. Jadi insya Allah kita akan sehat, akan tubuh akan bagus gitu, profesional. Jadi tahu tempe juga tetap saya makan juga, itu direbus atau dibacem juga, tapi kalau pengen digoreng juga digoreng, cuma sekali saja gitu saya sehari gitu, jadi tidak banyak gitu. Jadi apa seperti orang makan itulah saya makan gitu. Jadi mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.